Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina siyam fi shahr Ramadan wa anzala fil Qur'an bayyinatin wa bayyinatin al-huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Sadaqallahu al-'azim. Bapak Ibu, para orang tua kami yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam ungkapan mengatakan masuk secara baik dan keluar secara baik. Di dalam aktivitas kita, maka ketika kita masuk masjid, berdoa dan mengangkat kaki kanan pertama, maka berarti kita masuk masjid dengan baik. Di saat kita keluar masjid, kita berdoa, kita langkahkan kaki kiri keluar, berarti kita harus keluar dengan baik. Kebalikan dari masjid adalah kamar mandi. Maka kamar mandi kita berdoa dulu, baru kita langkahkan kaki kiri, berarti kita masuk secara baik. Dan saat keluar, kita langkahkan kaki kanan, baru berdoa. Jangan doa dalam kamar mandi. Jadi artinya kita langkahkan kaki kanan dulu, keluar, baru kita berdoa. Berarti kita keluar dari kamar mandi, keluar secara baik. Kalimat baik masuk dan baik keluar itu tercantum dalam sebuah doa di ayat 80 surah Al-Isra. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni ladunka sultanan nasira. Kita biasa baca, barangkali kalau ketika tawaf ada kita baca, ketika kita sa'i ada kita baca, ketika kita wukuf di Arafah, kemudian mabit di Mina, ada membaca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Rabbi, ya Allah, adkhilni mudkhala sidqin, masukkan saya secara baik, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan saya secara baik. Hakikat hidup kita, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita berada di permukaan bumi. Di saat kita keluar dari perut ibu kita belum ada apa-apa, belum berdosa, kita masih bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang lahir dengan fitrah. Tapi permukaan bumi ketika hidup ini, inilah sebuah perjalanan. Maka ketika kita dari permukaan bumi ini, kita bukan keluar dari permukaan bumi, tapi kita masuk. Rabbi adkhilni. Kemana kita masuk? Kita masuk kehidupan sesudah kehidupan dunia yang disebut kehidupan al-barzakh. Maka disinilah kata Ibnu Abbas, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, yakni al-maut. Ya Allah, masukkan saya secara benar, yaitu kematian. Berarti dunia ini sebuah perjalanan saja, sampai nanti sebuah gerbang kematian. Dan gerbang kematian ini ada antrinya, tapi antrinya tidak diketahui nomor berapa kita antri. Kalau antrinya pakai huruf abjad, enak bagi yang kami muliakan. Yang namanya huruf A, Ahmad duluan. Mungkin orang buat banyak nama anaknya banyak Z itu, Zulkifli, Zulkarnain gitu. Kalau saya Muhammad masih lama juga itu. Tidak pakai abjad, tidak juga pakai umur. Tidak harus yang pensiun duluan. Tidak. Malah sekarang umur 25 tahun banyak meninggal. Banyak yang sebelum pensiun banyak meninggal. Bahkan yang pensiun makin lama makin bagus. Bahkan pensiun ini sampai umur 70 banyak.
Tapi ingat, umur ini kata Rasulullah antara 60 dengan 70. Di mana Rasulullah mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sana. Umur umatku antara 60 ke 70. Wa qalilun, sedikit yang lebih dari 70. Maka kalau seorang dosen dapat gelar profesor pensiun 70, dah besar itu. Habis pensiun mati. Tapi 60 70 ini itu kebanyakan. Tapi sebenarnya ketika kita baca Rabbi adkhilni mudkhalan, kita masuk ke gerbang kematian. Gerbang kematian inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Husnul khatimah itu apa yang kami muliakan, itu sebenarnya akhir dari amal kita, bukan amal sebelumnya. Karena ada sebuah kisah dalam sebuah peperangan, ada seorang sahabat disaksikan oleh kawan-kawannya masuk medan pertempuran dengan semangat, pedang terhunus, banyak membunuh kafir Quraisy. Selesai peperangan, dijumpai sahabat ini meninggal dunia. Di tengahnya ada bekas tusukan pedang. Kawan-kawannya mengatakan dia sahih, masuk surga. Datang Rasulullah mengatakan, wa min ahlin nar, dia adalah penghuni neraka. Kawan-kawan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami menyaksikan dengan mata kepala kami, dia masuk pedang pertempuran dengan semangat, banyak membunuh kafir Quraisy. Rasulullah hanya mengatakan wa min ahlin nar sampai 3 kali disebut Rasulullah, dia penghuni neraka. Tak berapa lama datang sahabat dari Ansar, dia mengatakan benar itu ucapan Rasulullah. Sahabat-sahabat mengatakan, kalau Rasulullah mengatakan dia penghuni neraka, kami percaya, mungkin itu wahyu. Tapi kalau kamu sama dengan kami, masa kamu benarkan apa yang dikatakan Rasulullah? Sahabat tadi mengatakan, memang dia banyak membunuh kafir Quraisy, tapi di tubuh ini penuh dengan sobetan pedang, tombak. Dia tidak kuat menahan sakitnya. Akhirnya dia ambil pedangnya, dia tusuk ke dadanya. Berarti dia bunuh diri. Akhirnya Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bi khawatimah. Sesungguhnya amal itu yang ditengok akhirnya, bukan amal. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, maka kalau ada orang-orang tua kita semangat belajar, semangat beribadah, sebenarnya mereka ulama. Apa itu ulama? Usia lanjut masih aktif. Betul tidak? Sekarang kan banyak kan usia lanjut banyak di kamar, usia lanjut banyak ke dokter. Maka kalau usia lanjut aktif dan harus mengaktifkan diri, maka ketika keaktifan kita itu, disitulah yang ditengok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan masuk secara benar pintu gerbang kematian, baru kita masuk ke alam barzah. Alam barzah ini Bapak Ibu yang kami muliakan, dia masih di permukaan bumi. Orang yang berada alam barzah melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Ibarat di dalam mobil yang pakai kaca hitam. Orang dalam mobil bisa nengok orang di luar. Orang luar tidak bisa nengok orang di dalam. Begitu juga orang di alam barzah menengok kita, tapi kita tidak melihat nengok mereka. Maka kalau kita pergi takziah, pergi ziarah ke kuburan, hakikatnya mereka menyaksikan kita. Namun apa yang kita bawa untuk mereka adalah membaca ayat Al-Quran dan kalimat Allah. Ini masuk secara benar. Kemudian wa akhrijni mukhrija sidqin, keluarkan saya secara benar. Kata Ibnu Abbas, yakni al-hayatu ba'dal maut, kehidupan setelah kematian, itu alam akhirat. Kenapa? Kita masuk ke alam barzah, dan alam barzah nanti kita akan dikeluarkan alam akhirat. Dikeluarkan alam akhirat, Bapak Ibu yang kami muliakan, dia tidak di permukaan bumi lagi. Ketika hari kiamat hancur permukaan bumi ini, dan kita nanti akan dibangkitkan di suatu alam dan alam akhirat, maka kita mohon kepada Allah SWT agar di alam akhirat kita dikeluarkan dengan benar, dengan baik. Kenapa? Kalau di alam kubur, di
Dikatakan awal manazilil akhirah, langkah awal dalam akhirat adalah kubur. Iza sa'ida fama ba'du as'ad. Kalau alam kubur bahagia, maka sesudahnya jauh lebih bahagia. Wa iza sakiya fama ba'da asqa. Kalau di alam kubur sengsara, maka sesudahnya jauh dari kesengsaraan. Nauzubillah. Maka kalau kita mohon kepada Allah dibangkitkan di akhirat dengan baik, maka kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang kami muliakan, ini dalam konteks dunia dan akhirat. Tapi ketika bahwa dalam konteks kehidupan kita sekarang ini masuk secara baik, keluar sebaik, itu hakikat hidup kita. Maka ketika kita masuk dalam rumah kita sendiri, masuk ke rumah sendiri, kalau mau baik, ucapkan salam. Ada orang ustaz, kami berdua jadi rumah, anak-anak udah punya rumah sendiri, kan gitu. Ini kan harus salam, tidak harus salam. Salamnya assalamualaikum, karena bisa saja di sana ada makhluk Allah. Atau kita ucapkan assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Masuk kita rumah kita. Nanti kita keluar rumah baik, Bapak Ibu yang kami kan berdoa. Apa doanya? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Ini kata Rasulullah dalam sebuah hadis. Ketika seorang hamba Allah keluar rumahnya, kemudian dia mengucapkan Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah, maka Allah utus 2 orang malaikat menjaga orang tersebut. Satu hari dia jaga, tidak ada iblis pun, satu iblis pun mengganggu orang tersebut. Maka malaikat tadi datang kepada iblis bertanya, kenapa kamu tidak ganggu orang tersebut? Maka iblis itu mengatakan, waqad kafat, waqad dafa'an. Ada 3 kata, kafat, waqad, dafa'an. Rupanya kafat cukup kita baca Bismillah, cukup Allah yang melindungi. Tawakkaltu 'ala Allah, waqad, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ketiga, la haula wala quwwata illa billah, dafa'an, Allah jauhkan diri kita dari segala yang berbahaya. Subhanallah. Ini berarti kita keluar rumah dengan baik. Dengan apa? Berdoa. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ibu-ibu mungkin mau ke pasar, takut dihipnotis, gitu kan? Sebenarnya kalau kita punya keimanan, keyakinan kepada Allah, masuk ke pasar dengan baik, doa. Minimal doanya apa yang kami muliakan, doa keluar rumah tadi kita baca boleh juga Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah, masuk pasar. Atau kita baca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa as'aluka min syarri wa syarri ma fiha, boleh juga. Artinya apa? Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu kebaikan dari pasar dan kebaikan yang muncul padanya, dan aku berlindung dari keburukan dan keburukan yang muncul padanya. Insya Allah tidak akan dibenci seorang. Nanti keluar pasar berdoa lagi. Oh, saya masuk mall, sama mall itu juga pasar sebenarnya. Begitu Bapak Ibu yang kami muliakan, maka mari kita tata hidup kita ini. Dimanapun kita berada, kita usahakan masuk dengan baik. Salah satunya kita biasakan berdoa dan berzikir. Dan kita keluar dari suatu tempat, maka keluarlah dengan tempat dengan baik. Kalau bahasa pepatah kita, datang nampak muka, pulang nampak punggung. Itu pepatah yang sangat indah sekali. Tampak muka bukan muka saja, tapi orang beriman di situ ada nilai doa. Pulang tampak punggung bukan nampak belakang saja, tapi di situ ada juga nilai doa. Artinya apa? Ketika kita jumpa kawan, kita salaman, ya, berarti nampak muka, tapi salam ada doa. Tapi ketika kita meninggalkan kawan, kita ucapkan salam lagi, berarti kita nampak punggung, berdoa lagi. Subhanallah. Kalau prinsip dasar ini kita tanamkan dalam kehidupan kita, insya Allah bagi seorang muslim dimanapun dia berada, dia akan masuk dengan baik dan keluar baik, dan akan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Inilah Bapak yang kami muliakan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diridhoinya. Wajah Allah wa iyyakum bil fatihil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.